tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Sejarah mencatat Soekarno dan Hatta sebagai dua sosok yang tak terpisahkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun di balik narasi besar itu, tersembunyi kisah kompleks tentang persahabatan dan konflik yang menyebabkan keduanya harus berpisah jalan. Bagaimana hubungan mereka berkembang, bagaimana ketegangan di antara mereka muncul dan akhirnya memisahkan jalan mereka. Sejarah dunia akan mengajak kamu untuk menyelami hubungan mereka di balik layar, melampaui sekedar narasi sejarah yang sering disederhanakan. Pada awalnya, Soekarno dan Hatta berbagi mimpi yang sama, Indonesia merdeka. Perjumpaan mereka di tahun 1920-an menandai awal dari kerjasama yang akan membentuk fondasi pergerakan nasional. Dalam pertemuan-pertemuan awal, Soekarno dengan retorika membara dan Hatta dengan logika yang tajam saling melengkapi satu sama lain. Dialog intens yang terjadi saat mereka mendiskusikan strategi perjuangan. Soekarno lebih memilih pendekatan revolusioner, mengobarkan semangat rakyat melalui pidato dan propaganda. Sementara itu, Hatta mengusulkan pendekatan diplomasi dan pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan. Perbedaan ini menjadi bibit dari gesekan yang akan terus berkembang. Saat Jepang mulai melemah dalam Perang Dunia Kedua, momentum kemerdekaan semakin dekat. Namun di balik layar, Soekarno dan Hatta tidak selalu sepakat. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi contoh nyata dari perbedaan pendekatan mereka. Kelompok pemuda yang menginginkan kemerdekaan segera menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno yang menolak untuk tergesa-gesa, meyakini bahwa kemerdekaan harus diumumkan pada saat yang paling strategis dengan dukungan penuh. Hatta dengan ketenangannya berusaha menjebatani ketegangan ini. Dalam dialog mereka, tergambar jelas bagaimana Soekarno berpegang pada intuisi politiknya, sementara Hatta tetap teguh dengan pendekatan yang lebih metodis. Akhirnya, mereka berdua kembali ke Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan. Namun peristiwa ini meninggalkan jejak mendalam dalam hubungan mereka. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat. Setelah proklamasi, perbedaan visi antara Soekarno dan Hatta semakin terlihat. Soekarno ingin membangun negara dengan ideologi nasionalisme yang kuat dan otoritas terpusat. Sedangkan Hatta lebih cenderung pada sistem demokrasi parlementer yang berbasis pada prinsip kolektif. Ketegangan memuncak dalam berbagai kebijakan, termasuk perdebatan soal ekonomi, hubungan luar negeri, dan sistem pemerintahan. Soekarno semakin condong ke arah demokrasi terpimpin, sementara Hatta memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Perpisahan ini bukan sekedar keputusan politik, tetapi juga menandai retaknya hubungan yang dahulu begitu erat. Di penghujung hidupnya, Soekarno dan Hatta
jarang bertemu. Namun di balik segala perbedaan, ada penghormatan yang tidak pernah pudar. Dalam sebuah pernyataan, Hatta mengakui bahwa meskipun ia sering berbeda pendapat dengan Soekarno, ia tetap menghormati sahabat sekaligus rivalnya itu. Meski berpisah jalan, tetap memberikan warisan berharga bagi bangsa. Konflik mereka bukan sekedar perbedaan pribadi, melainkan bagian dari dinamika besar dalam membangun negara. Kisah Soekarno dan Hatta bukan hanya tentang dua tokoh yang bersatu dalam kemerdekaan, tetapi juga tentang ketegangan, perbedaan, dan akhirnya pengorbanan untuk negeri. Dengan segala pertentangan di antara mereka, keduanya tetap menjadi simbol utama perjuangan Indonesia. Sejarah bukan hanya hitam dan putih. Ada nuansa, ada konflik, dan ada emosi di balik layar. Soekarno dan Hatta, dengan segala perbedaannya, tetaplah dua pilar utama bangsa yang kita kenal hari ini. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.